kita ada baiknya kita berdoa dulu ya. 1, 2, 3. Doa dimulai. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Setelah berdoa, ibu punya lagu. Kalian mau dengar nggak? Kalian mau dengar? Ibu akan menyanyikan langsung lagunya sambil mengikuti ya anak-anak. 1, sambil tepuk tangan. Tengok ke sini anak-anak. Sambil tepuk tangan ya. Ya, selesai lagunya. Setelah kita bernyanyi, kita akan mempraktek berwudu. Langkah yang pertama, kita membasuh tangan dulu. Terus kita berkumur-kumur 3 kali ya. Terus membasuh muka sampai berminyak. Yang ketiga kan kita membasuh muka 3 kali sambil berniat. 1, 2, 3. Baru yang keempat kita membasuh kedua tangan kita. 1, 2, 3. Yang kelima kita mengusap kepala 3 kali. 1, 2, 3. Terus yang keenam kita mengusap telinga. 1, 2, 3. Yang ketujuh membasuh kedua kaki. 1, 2, 3. Satu lagi. Yang kedelapan membasuh kaki kiri. 1, 2, 3. Terus selesai, baru kita berdoa. Nah, sekarang kita praktik sholat. Kita berdiri ke depan satu-satu. Nah, aku mau nanya, kalian sudah dapat nggak surah Al-Qiyamah? Nah, jadi kalian ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim biijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, setelah kita selesai sholat, praktek sholat, praktek wudhu juga udah. Nah, selanjutnya nanti kita membuat gajah dari kertas origami dan mewarnai gajah. Nah, anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan apa aja ciri-ciri gajah. Ibu ini ada gambar, ini dia gajah dewasa. Nah, bisa dilihat kan, gajah dewasa ini memiliki belalai yang panjang, lalu gading, kuping yang besar. Warna gajah ini dia berwarna abu-abu. Lalu gajah itu memiliki kulit yang kasar loh. Nah,
Ini ada juga gajah anak-anak. Sebentar ya. Bisa dilihat kan, gajah anak-anak ini masih berwarna coklat. Kupingnya lebar, belalainya panjang. Tetapi ada yang beda nggak gajah anak-anak dengan gajah dewasa? Apa ayo? Nah, kalau gajah anak-anak itu gadingnya belum muncul, masih kecil dia. Kalau gajah yang dewasa, gadingnya udah nampak, udah besar. Nah, kan? Nah, ibu mau membagi dua kelompok, yaitu kelompok gajah dan kelompok beruang. Kelompok gajah ini untuk mewarnai gajah, nanti ibu kasih gambarnya dalam gambar gajahnya tanpa diwarnai. Lalu kelompok beruang itu membuat gajah dari kertas origami. Nah, kemudian di sebelah kiri ibu itu ada kelompok gajah. Nah, kelompok gajah tadi kan itu untuk mewarnai, silahkan di sebelah kiri. Dan sebelah kanan ibu itu kelompok beruang untuk membuat gajah dari kertas origami. Dan sekarang ibu akan mengajari untuk kelompok beruang bagaimana cara membuat kepala gajah dari kertas origami. Tolong diikutin ibu ya, bagaimana cara-cara melakukan dan cara melipatnya untuk membuat kepala gajah dari kertas origami. Menyanyikan lagu tentang hewan gajah. Tolong diikutin ya yang ibu nyanyikan. Ya, 1, 2, 3 ya. Belalainya panjang, kupingnya lebar. Kalau berjalan bunyinya dum-dum. Ada gadingnya, badannya besar, banyak makannya, itulah gajah. Anak-anak ibu, ayo mari rapikan dulu mainannya ya. Ayo, gimana perasaan anak-anak selama belajar hari ini? Senang gak? Coba ibu lihat mana hasil kerjanya. Ayo anak-anak ibu, tadi kita udah belajar apa aja? Ayo sebutin. Baiklah anak-anak ibu, kita hari ini kan sudah belajar tentang gajah. Nah, gajah itu kan punya belalai yang panjang, kuping yang lebar. Ya kan anak-anak ibu? Ayo anak-anak ibu, sebelum makan kita cuci tangan dulu ya. Ayo baca doa sebelum makan dulu. Ibu yang mimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Selamat makan. Kalau ada teman-temannya yang nggak bawa makanan, ayo berbagi ya anak-anak ibu. Ayo anak-anak ibu, kalau udah siap makan, rapikan alat makanannya lagi ya. Bersihkan dan taruh di dalam tas kembali. Oke? Ayo anak-anak ibu, setelah merapikan
tempat makannya, kita duduk kembali. Ayo baca doa sesudah makan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Amin. Nah, tadi kan kita udah praktek wudhu, praktek sholat, membuat gajah dengan origami, dan mewarnai gajah. Sekarang, ibu punya satu cerita. Siapa yang mau dengar cerita? Judulnya, Kisah Penyerangan Pasukan Bergajah ke Kota Mekah. Di sini, ibu punya kartu yang isinya ada gambar-gambarnya, dan di setiap gambar ada ceritanya loh. Nah, ibu akan ceritakan apa sih cerita dari setiap gambar di sini untuk kalian. Nah, kisahnya berjudul Kisah Penyerangan Pasukan Abraha ke Kota Mekah. Pada saat itu, Kota Mekah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang. Dan sementara itu, Gubernur Yaman yang bernama Abraha yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri karena kota San'a tidak seramai kota Mekah. Raja Abraha berpikir, bagaimana ya caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Akhirnya Abraha pun punya ide. Bagaimana ya jika aku membangun gereja yang lebih megah daripada Ka'bah? Kemudian dibangunlah gereja itu dan diberi nama Al-Quds. Namanya adalah Gereja Al-Quds. Dan pada saat itu pun Gereja Al-Quds tidak lebih ramai daripada kota Mekah. Raja Abraha bertanya kepada pengawalnya, bagaimana perkembangan kota San'a? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Pengawal berkata, maaf tuanku, tapi kota Mekah masih lebih ramai daripada kota San'a. Abraha pun merasa geram dan marah. Bagaimana bisa kota San'a tidak lebih ramai daripada kota Mekah? Akhirnya dia bilang kepada pengawal, kalau begitu besok kita akan menyerang Ka'bah agar kotaku bisa ramai seramai kota Mekah. Dan keesokan harinya, pengawal telah menyiapkan pasukannya yang sangat besar untuk menyerang Ka'bah. Pasukan Abraha menggunakan gajah untuk mengangkat barang-barang peralatan perang mereka. Dan akhirnya mereka menuju kota Mekah. Sesampainya mereka di perbatasan kota Mekah, mereka merampas harta dan juga hewan peliharaan milik penduduk kota Mekah. Pada saat itu, ada seorang penduduk yang melihat pasukan Raja Abraha di sana. Dia pun bergegas menemui Abdul Muthalib. Siapa yang tahu siapa itu Abdul Muthalib? Nah, Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu juga diberi kepercayaan untuk menjaga Ka'bah. Penduduk itu mengadu kepada Abdul Muthalib. Dia bilang, wahai saudaraku, ada seorang yang bernama Abraha membawa pasukan yang sangat besar. Mereka juga merampas harta dan peliharaan milik penduduk, termasuk juga 200 ekor unta milik. Nah, mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas mendatangi Raja Abraha untuk menanyakan kebenaran dari kabar itu. Sesampainya di sana, Abdul Muthalib berkata kepada Abraha, wahai tuanku Abraha, mengapa engkau datang membawa pasukan yang sangat besar? Abraha berkata,
Aku datang hendak menyerang Ka'bah, karena Ka'bah lah yang membuat San'a menjadi sepi. Kemudian, Raja Abraha juga bertanya kepada Abdul Muthalib, "Wahai kakek tua, apa tujuanmu mendatangiku?" Abdul Muthalib berkata, "Saya hanya meminta Tuan mengembalikan unta-unta milik saya." Kemudian Abraha bertanya, "Jadi, kau tidak berniat menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah?" Abdul Muthalib berkata, "Wahai tuanku, aku hanya memiliki unta-unta itu, dan Ka'bah bukanlah milik saya. Ka'bah adalah milik Allah. Allah akan menjaganya." Dengan kesombongannya, Abraha berkata, "Baiklah, saya akan mengembalikan unta-unta milikmu. Sekarang pergilah kakek tua, jangan halangi aku." Setelah itu, Abdul Muthalib bergegas mendatangi warga, dan warga juga telah menunggu Abdul Muthalib. Sesampainya di sana, warga bertanya, "Wahai Abdul Muthalib, apa yang terjadi? Mengapa Raja Abraha membawa pasukan yang sangat besar?" Abdul Muthalib pun berkata, "Sekarang bergegaslah pulang ke rumah dan bereskanlah barang kalian, karena kita akan pergi ke bukit. Raja Abraha hendak menyerang Ka'bah, dan kita akan berlindung di bukit untuk menghindari penyerangan itu." Akhirnya penduduk pun membereskan barangnya dan mengosongkan Ka'bah. Mereka pergi menuju ke bukit untuk melindungi dirinya. Sampailah Raja Abraha ke kota Mekah. Raja Abraha berkata, "Ayo pasukan, serang!" Tapi pasukannya tidak bisa menyerang karena gajah-gajah itu tiba-tiba terduduk, kakinya bagai diikat. Raja Abraha merasa bingung. Kenapa gajah-gajah itu tidak mau berdiri? "Ayo pasukan, pukul gajah-gajah itu supaya dia bergerak." Pasukannya pun memukul gajah-gajah itu. Tapi kemudian dari arah langit datang berbondong-bondong burung yang membawa lumpur panas dan melemparkan lumpur panas itu ke arah pasukan Raja Abraha. Mereka merasa kepanasan, padahal belum beberapa langkah mereka berjalan, mereka sudah merasa kepanasan dan sendi-sendinya seakan terlepas dari tubuhnya. Akhirnya pasukan Raja Abraha tewas satu persatu. Mereka berguguran, termasuk Raja Abraha. Nah, itulah kisah penyerangan pasukan bergajah ke kota Mekah. Nah, di sini siapa yang tahu apa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini? Itu kita tidak boleh sombong kepada orang lain, karena kita itu sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, dan kita juga tidak boleh iri terhadap apa yang orang lain punya, karena semuanya telah diatur Allah, termasuk rezeki-rezeki kita. Nah, anak ibu tahu nggak sih nama burung ini? Burung yang membawa batu panas untuk melempari pasukan Raja Abraha. Jadi, nama burung ini adalah burung ababil. Burung ini juga disebutkan dalam surat Al-Fil yang tadi kita baca, khususnya pada ayat 3-4. Siapa yang masih ingat surat Al-Fil ayat 3-4? Kita baca sama-sama ya, dimulai dari ayat 3 yang berbunyi, "Wa arsala alaihim toiron ababil", yang artinya, dan dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Dan setelah itu ayat keempat yang berbunyi, "Tarmihim bijarotim min sijil", yang artinya
yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Nah, anak ibu juga tahu nggak sih kalau misalnya cerita ini juga terjadi tepat saat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, jadi itulah cerita kisah penyerangan pasukan bergajah ke kota Mekah. Ingat kalau kita tidak boleh sombong dan tidak boleh iri terhadap orang lain. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang sholat, praktek wudhu, udah mewarnai, udah membuat origami juga, dan kita juga udah bercerita kan. Nah, sekarang pelajaran kita udah selesai. Jadi sampai ketemu besok kita jumpa di sini lagi dan kita bakalan belajar sama-sama lagi. Jadi sekarang ayo anak-anak ibu simpan buku dan pensilnya ke dalam tas. Nah, udah disimpan kan? Sekarang duduk yang rapi, doa selesai belajar. Sikap berdoa, doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Ilaliko, sampai berjumpa pulang. Ilaliko, sampai berjumpa pulang. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.